Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada presentasi kali ini. Adapun presentasi kali ini akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen waktu operasional perusahaan Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Kami juga sangat berterima kasih kepada dosen kami, Ibu Vina Dartina, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Komunikasi. Adapun anggota kelompok kami, diantaranya yaitu saya sendiri, Lydia Ismiati Nurseha dengan NIM 4520006. Lalu teman saya Leslie Audina Aidil Fitri yang tidak dapat menghadiri presentasi kali ini karena sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Lanjut kepada Kak Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Pirita Kiani dengan NIM 452010014. Lanjut kepada Kak Muhammad Ramadan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 452000029. Dan yang terakhir yaitu Kak Yuda. Halo, sorry, tadi unmute dulu. Makasih Teledia. Perkenalkan, nama saya Yuda Pangestu dengan NIM 4520019. Nah, kita di sini bakal ngejelasin yang pertama yaitu sejarah singkat perusahaan Indosiar. Lanjut kepada manajemen waktu dan manajemen komunikasi, lalu pengenalan masalah, pembahasan, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, sejarah singkat perusahaan akan dijelaskan oleh Kak Mariam. Silahkan Kak Mariam. Makasih Kak Lydia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perusahaan. PT Indosiar Visual Mandiri awalnya didirikan dan dikuasai oleh grup Salim dan Agung Laksono melalui PT Indosiar Karya Media Tbk. Waktu itu bernama PT Indonesia Karya Media yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Indosiar Visual Mandiri adalah stasiun televisi swasta kelima yang ada di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 1995, Indosiar mengudara secara nasional tepat pada hari yang sama setelah Menteri Penerangan Republik Indonesia yaitu Bapak Harmoko yang meresmikan Indosiar di kantor pusat Indosiar Jalan Damai nomor 11 Daan Mogot, Jakarta Barat. Sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi atau hari ulang tahun Indosiar. Selanjutnya ada manajemen waktu dan manajemen komunikasi. Time management atau yang biasa disebut dengan manajemen waktu pada dasarnya adalah kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk bisa melakukan kegiatan tertentu secara efektif untuk mencapai tujuan. Manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi. Dilanjut lagi sama Lydia. Nah, selanjutnya yaitu ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah di sini ada 3. Nah, yang pertama, apa dampak adanya pandemik bagi TV swasta? Lalu, apa dampak adanya pandemik bagi perusahaan Indosiar? Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan sistem manajemen waktu operasional dan dalam perusahaan Indosiar pada masa pandemi. Dilanjut ke dalam pembahasan. Nah, kita semua tahu kan pada bulan Maret lalu Indonesia mulai digemparkan oleh salah satu virus yang membuat semua orang menjadi cemas dan ketakutan. Nah, virus tersebut adalah virus COVID-19 atau yang masyarakat Indonesia sebut dengan virus corona.
Nah, pada saat itu dampak pada TV swasta yaitu harus dihentikan. Itu kemauan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang meminta stasiun televisi menghentikan sementara produksi program yang melibatkan banyak orang selama wabah virus corona ini. Nah, maka dari itu banyak stasiun TV yang mengganti siarannya menjadi siaran ulang. Selanjutnya yaitu dampak bagi Indosiar sendiri, yaitu sangat dirasakan pada saat penayangan Liga Dangdut. Nah, penayangan Liga Dangdut tersebut sempat dihentikan atau sampai sekarang juga masih dihentikan karena ada beberapa kontestan yang positif COVID-19. Jadi, mau tidak mau Indosiar harus menghentikan dulu tayangan Liga Dangdut tersebut dan menggantikan tayangan Liga Dangdut tersebut dengan tayangan-tayangan yang lain. Contohnya seperti kemarin tunangan Rizky Bilar dan Leslie. Nah, Leslie teman saya. Digantikan oleh Lesti nih. Nah, yang terakhir yaitu penerapan sistem manajemen waktu di Indosiar, yaitu dibagi menjadi 2 shift, yaitu di mana WFH dan WFO. Nah, WFO sendiri dibagi menjadi 3 hari, sedangkan WFH juga 3 hari. Dan jam operasionalnya pun hanya sesuai pada saat on air. Jadi di mana on air itu baru tuh pada WFO. Nah, demi berjalannya pembagian jam operasional yang lancar, maka dilakukan komunikasi 2 arah. Nah, komunikasi 2 arah ini antara tim kreatif dengan asisten produser. Nah, selanjutnya ada hasil wawancara yang akan dijelaskan oleh Kang Yuda. Silakan Kang Yuda. Baik, Teldia, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil wawancaranya. Sebelum masuk ke hasil wawancaranya, saya menjelaskan tentang sebelum dan setelah adanya COVID. Sebelum COVID, syuting yang ada di studio biasanya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Namun setelah adanya COVID terkendala atau berhenti karena beberapa kru yang positif ataupun kontestan yang positif termasuk di Liga Dangdut Indonesia ya. Selanjutnya biasanya di studio ada live dengan penonton. Namun sekarang tidak ada penonton sama sekali karena supaya menjaga ini apa? Kesehatan kru. Ya biar tidak tertular ya Kak Yuda. Betul. Langsung biasanya kalau misalkan di sebelum COVID itu dilakukannya banyak acara termasuk Semarak Indosiar, Golden Memories, The Star ataupun acara live lainnya. Namun sekarang maksud saya bukan kita, kemarin setelah wawancara ada ini tayangan ulang yang katanya tayangan ulang sekarang tuh langsung sebelum COVID tuh tanpa ada protokol kesehatan, setelah COVID malah ada protokol kesehatan yang ketat. Nah sebelum COVID juga biasanya work from office, namun sekarang harus work from home. Nah di sini saya akan membacakan tentang hasil wawancara kemarin bersama Kak Lei ataupun disebut dengan Leni Rahayu Oktaviani selaku production assistant. Di sini Kak Lei menceritakan tentang dampak yang sangat dirasakan oleh stasiun televisi ini, yaitu siaran langsung tanpa penonton dikarenakan acara TV Indosiar lebih banyak acara yang dilakukan secara live dan membutuhkan penonton. Seperti contohnya acara Liga Dangdut Indonesia yang 2020 sekarang. Salah satu program pencarian bakat yang biasanya dihadiri dengan banyak orang, bahkan banyak penonton yang datang dari daerah asal masing-masing kontestan yang berkompetisi. Nah, namun dengan adanya wabah COVID-19 ini, Indosiar mengambil keputusan untuk meniadakan penonton di studio. Program ini tetap berjalan seperti biasa, namun tanpa dihadiri penonton atau pendukung kontestan. Untuk menjaga
penonton, Indosiar melakukan pengulangan program yang sebelum-sebelumnya seperti acara semarak ataupun dangdut. Nah, Indosiar juga sempat mengadakan tes PCR massal untuk tracking berawal dari beberapa peserta program Liga Dangdut karena peserta berhubungan dengan semua kru mulai dari PA, audio, kreatif, dan kru lainnya. Nah, mereka ternyata sempat melakukan pembagian tugas ke editing, studio, dan coaching, menjadi penyebaran virus semakin cepat. Kali ini juga sempat menceritakan dampak ini juga berpengaruh terhadap penonton yang biasanya memilih Indosiar untuk menonton program andalannya, contohnya yaitu dangdut. Namun di saat program dangdut ini dihentikan dengan digantikannya program lain seperti sinetron atau program lainnya. Nah, program andalan dihentikan sehingga penonton bisa mencari channel lain yang menyediakan program dangdut juga. Gitu. Nah, program Indosiar ini sempat dihentikan terlebih dahulu melihat dengan kondisi saat ini yang semakin memburuk. Namun ada beberapa program yang masih berjalan, yaitu program kuis yang berhubungan dengan sponsor. Tidak mungkin dilakukan pemberhentian program tersebut karena sudah menyangkut dengan peruangan atau dengan klien gitu. Nah, di sini sangat menyangkut sponsor dan program sport juga masih berjalan, contohnya acara kemarin yaitu Euro. Acara ini tidak mungkin diberhentikan karena pertandingan berlangsung dari luar negeri dikarenakan banyak penggemar yang menunggu acara tersebut. Namun jumlah kru dibagi menjadi dua, misalkan ada tim A dan tim B. Yang biasanya per hari ada 2 production asisten, namun sekarang ditambah menjadi 4 orang program asisten per hari supaya meringankan proses kerja. Untuk jam operasional juga Indosiar tetap sesuai dengan jam tayang on air-nya ya. Namun untuk dampaknya, contohnya Lida yang harusnya bulan Juli sudah selesai tapi tertunda karena ada beberapa kontestan yang positif dan pada akhirnya diistirahatkan terlebih dahulu. Otomatis mengganggu ke program lainnya yang tadinya programnya harus selesai awal Juli, jadi mengundur program yang telah disiapkan. Sebetulnya jam operasional tetap on schedule ya, namun yang berantakan adalah on air-nya. Bedanya program-program yang sudah disiapkan biasanya head to head dengan program televisi swasta nasional lainnya, jadinya diundur. Begitu. Cukup dari saya, Teh Lydia. Mungkin bisa dilanjutkan kembali. Berarti manajemen waktu itu berarti sangat penting ya. Betul. Dan akhirnya Indosiar berhasil mengatur manajemen waktunya dengan baik. Nah, langsung saja kita ke kesimpulannya. Silakan Kak Muhammad Ramadan. Halo Kak Lydia, makasih banyak sudah memberi saya materi ini. Nah, kita ambil kesimpulan nih di beberapa yang tadi sudah diceritakan oleh Yuda, terus kayak udah diterangkan oleh Lydia juga, terus diterangkan juga oleh Mariam. Kesimpulannya di sini adalah manajemen waktu itu sangat penting. Nah, kenapa sih penting? Jadi manajemen waktu itu untuk merangkai acara kita agar tersusun rapi. Nah, manajemen waktu itu penting banget buat di organisasi, perusahaan, tuh agar yang dikerjakan tuh dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang saya tadi katakan. Terus di masa pandemi ini, emang si manajemen waktu keganggu gak sih? Keganggu banget dari jadwal, terus kayak hal-hal kecil emang dari waktu kayak on air terus off air, penyusunan acara itu lumayan terganggu juga ya. Dilihat dari kondisi Indosiar yang kemarin sekarang udah berhasil survive karena pandemi. Diterangkan oleh Yuda juga banyak banget si kru dapat terdampak oleh COVID. Nah, di sini juga akibat pandemi COVID ini perusahaan Indonesia tuh banyak menurun angka kerugian juga ya, dilihat dari kesimpulannya juga karena COVID-19 ini. Nah, di bagian acaranya juga sekarang
dari on air tuh banyak yang dibatalin, bener, kayak Liga Dangdut itu yang harusnya beres acaranya bulan sekarang harus diundur karena beberapa terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, banyak juga karyawan yang emang menjadi kewalahan karena banyaknya yang positif COVID, sehingga manajemen operasional waktunya berubah secara signifikan. Seperti itu. Jadi, manajemen waktu yang sudah dilakukan oleh TV Indosiar itu sekarang udah mulai efektif lagi kembali, walaupun banyak acara-acara yang on air-nya yang di-cancel atau emang harus diundur karena dampak COVID-19 ini. Nah, itu kesimpulannya. Saya kembalikan lagi kepada Teteh Lydia. Nah, berarti Indosiar berhasil mengatur manajemen waktunya dengan baik, sehingga semuanya berjalan lancar sampai sekarang. Ada aja sih cara Indosiar buat menggantikan apa yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Nah, mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ada. Oh,